Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Indonesia Barat. Setelah video ini dibuat ya, saya akan membahas ya topik selanjutnya. Setelah kita bahas SBMT, kapan gajian, berkas apa yang dilegalisir. Selanjutnya saya akan membahas topik mengenai ini ya, SKCK ya. Karena SKCK ini juga banyak ditanyakan, terutama kalau saya rangkum ya, pertanyaan itu kaitannya di tempat di mana ngurusnya, sesuai KTP kah atau boleh di mana saja, dan caranya seperti apa, serta keterangannya apa nanti yang ditulis keperluannya di SKCK seperti itu ya. Untuk SKCK ini dilegalisir atau tidak sudah saya bahas di video ini ya, yang legalisir bisa dicek nanti ya. Oke, lanjut. Sebelum saya membahas selanjutnya ya, sebelum saya membahas untuk lebih jauhnya, perlu diketahui ketentuan yang berlaku merujuk pada Peraturan Kapolri ya tahun 18 tahun 2018. Pembuatan SKCK ini dapat dilakukan pemohon di mana saja, baik tingkat Polsek, Polres maupun Polda hingga Mabes Polri. Tapi di sini yang saya tekankan, di mana saja ini adalah sesuai dengan tingkatannya kayak gitu. Di Polsek maksudnya tuh berdasarkan tingkatannya, bukan domisili ya. Di Polsek, di Polres, atau di Polda atau di Mabes, tergantung permintaannya. Semisal kalau hanya untuk mendaftar sebagai atau untuk keperluan tingkat desa, bisa di Polsek sini ya. Oke. Akan tapi untuk pendaftaran CPNS ya, tingkatannya harus Polres seperti itu ya. Jadi dilakukan di Polres masing-masing sesuai di domisili ya, domisili KTP-nya ya. Contoh kalau saya di Malang ya, saya mengurusnya ya di Polres Malang seperti itu. Ya. Ini yang ada 3 poin yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama, ini menjadi calon pegawai pada perusahaan, lembaga, badan, instansi pemerintah dan perusahaan vital yang ditetapkan oleh pemerintah ya. Masuk pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk menjadi pegawai negeri sipil, tentara nasional, TNI atau Polri. Yang ketiga, melaksanakan suatu kegiatan atau keperluan dalam lingkup Polres ya, antara lain pencalonan pejabat publik, persyaratan izin kepemilikan senjata api ini ya, dan sampai dengan melanjutkan sekolah. Ya, untuk PNS ini lingkupnya di Polres ya, bukan di Polsek ya. Kalau ngurus di Polsek itu tingkatannya beda ya. Tapi untuk pendaftaran sebagai pegawai negeri sipil itu cukup di Polres, itu ya. Lanjut. Apakah boleh diwakilkan? Ya. Sebenarnya cara sederhana bisa dilakukan ya, ini dengan meminta bantuan dari teman atau kerabat yang ada di area domisili. Ya. Ini berikut ya beberapa syaratnya. Ini kalau diwakilkan ya, syaratnya ini agak ribet ya sebenarnya, cuma bisa diwakilkan. Yang pertama ya, mulai dari menghubungi temannya ya di area domisili ya, di area domisili, bukan di mana saja ya, di area domisili. Yang kedua, ini ya, urus rumus sidik jari di Polres terdekat di lokasi Anda tinggal saat ini. Jadi semisal Anda tinggalnya di Surabaya, teman Anda itu di Malang, sedangkan KTP Anda ini adalah KTP Malang, maka nanti bisa ke Polres di Surabaya minta rumus sidik jari. Untuk apa? Untuk pengurusan berkas SKCK di Malang yang diwakili oleh teman, kayak gitu ya. Ini nanti bisa dibaca sendiri ya semuanya ya. Jadi sampai dengan yang ketujuh ini adalah mengenai ya pembayaran ya. Biasanya memang 30.000 bayarnya. Seperti itu. Ini juga berkas-berkas yang perlu disiapkan ya, nomor 4 ini. Seperti itu. Yang paling penting nomor 2 ini harus dilakukan ya, dilakukan terlebih dahulu ya. Minta rumusan sidik jari di Polres terdekat. Ya. Lanjut. Lah ini syarat kalau mau mengurus sendiri ya. Tergantung untuk WNA atau WNI ya. Karena di sini rata-rata CPNS adalah WNI ya, dan harus WNI ya. Nggak mungkin WNA ya. Jadi kita fokus yang di sini ya. Yang di sini. Jadi mulai fotokopi KTP dengan menunjukkan KTP asli ya.
Tapi yang biasanya ditunjukkan KTP asli, tapi gak apa disediakan aja lah fotokopinya ya. Terus fotokopi paspor, ini opsional kalau ada. Fotokopi akte lahir, ini disediakan nggak masalah ya. Cuman biasanya dibutuhkan yang utama ini sih, KTP asli sama fotokopi KTP. Tapi gak apa dibawa aja semuanya ini. Terus kalau nggak ada paspor ya nggak usah perlu ya, gitu. Terus fotokopi kartu identitas lain bagi yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan KTP. Ini pasti udah punya KTP semuanya ya. Terus pas foto ukuran 4x6 sebanyak 6 lembar dengan latar belakang warna merah ya, warna merah ya. Tidak bisa diganggu gugat, semua SKCK warna merah ya backgroundnya. Berpakaian sopan dan berkerah ya, jangan pakai kaos ya. Foto tidak menggunakan aksesoris wajah ya, jelas pokoknya. Sumbernya bisa dicek di sini ya. Oke, saya lanjut. Ini kalau mengurus SKCK itu ada dua, bisa offline langsung ke Polresnya atau bisa online ya. Ini kalau saya kemarin ngurusnya online, jadi enak, kita ngisi belangko tuh bisa di mana aja, di rumah bisa, dimanapun bisa, tempat kerja juga bisa. Jadi nanti ketika sudah sampai di Polres, kita tinggal memberikan scan barcode-nya, jadi lebih cepat, tidak perlu antri, tidak perlu khawatir kehabisan belangko pendaftaran kayak gitu ya. Jadi nanti ketika online itu ngisi data pribadi sampai dengan ini data keluarga, pendidikan, perkara pidana, penggunaan sampai dengan selesai ini ya. Jadi diisi belangko-belangkonya ini semuanya ya. Oke. Itu. Nanti outputnya seperti ini ya. Ini kalau contoh punya saya di Polres Malang ya. Itu langsung keluar barcode, ini nanti yang dibawa, entah file ataupun di print, tidak masalah ya, sebaiknya di print ya. Oke, nanti di-scan oleh petugasnya, keluar data kita yang di sini ya, keluar, yang artinya kita sudah mengisi belangko. Oke, lanjut ya. Oke, fakta mengurus SKCK untuk CPNS ya. Jadi beberapa hal yang perlu diperhatikan saat mengurus SKCK, maksudnya kayak gitu ya. Satu ya, yang pertama, mengurus SKCK bisa dilaksanakan sesuai dengan instruksi BKD ya. Jadi nunggu instruksinya, kalau nggak ada instruksi apa-apa jangan ngurus dulu ya. Karena kadang ada ketentuan khusus dari BKD kalau tanggalnya harus sesuai dengan pengumuman, keterangan juga sesuai pengumuman kayak gitu. Yang kedua, beberapa daerah bisa mengurus sebelum pengumuman resmi pemberkasan ya, tapi ini minoritas ya. Cuma sebagian kecil ya. Jangan terpengaruh oleh daerah yang sudah mengurus SKCK terlebih dahulu sebelum ada pengumuman resmi. Memang sengaja daerah-daerah tersebut mengizinkan karena sudah banyak CPNS yang mengurus terlebih dahulu. Akhirnya daripada ribet sama daerah atau sama instansinya, diperbolehkan. Dan untuk rekan-rekan yang belum ada instruksi jangan terpengaruh dan jangan istilahnya tuh membingungkan panitia ya, kayak gitu. Jadi tunggu saja instruksinya. Yang ketiga, sebagian besar tertanggal masa berlaku pada SKCK harus pada rentang pemberkasan yang sudah diumumkan instansi. Jadi semisal ya, pengumumannya tanggal 1 Januari, berarti SKCK bisa diurus antara tanggal 1 itu ya. Seperti itu. Jadi masa berlakunya harus di atas tanggal 1 Januari tersebut tertanggalnya. Keterangan pada SKCK berdasarkan pengumuman dari instansi. Jadi kadang instansi itu memberikan ya di surat edarannya keperluan apa. Jadi nanti ada keperluannya misal untuk mengurus berkas CPNS gitu ya. Seperti itu. Nah, ini saya contohkan punya saya ya. Jadi di sini ya tertanggalnya terutama di sini ya. Ini masa berlaku ini harus sesuai dengan setelah pengumuman instansi. Kebetulan instansi saya mengumumkan itu pada tanggal 30 September ya. 31 Oktober ya, 1 bulan sebelumnya. Jadi saya mengurus itu mulai tanggal 2-nya. Jadi sah. Karena instansi saya menyebutkan harus setelah pengumuman dari BKD. Nah, ini contoh keperluannya ya, persyaratan pengangkatan sebagai CPNS di pemerintah Kabupaten X gitu ya. Contohnya seperti itu.
Jadi di sini keterangannya ada sendiri formatnya dari instansi kayak gitu. Oke, next ya. Oke, jadi itu mengenai SKCK ya. Jadi tidak perlu ribet dan dibingungkan ya. SKCK itu kayak gimana daftarnya, nanti seperti apa aturannya. Jadi ya lebih amannya tadi itu kita tunggu dari BKD, dari instansi seperti apa. Pendaftarannya pun juga bisa dilakukan secara online ataupun offline kayak gitu ya. Kalau online tadi sudah saya contohkan ya kayak gitu. Nanti bisa dicek di situs Polresnya masing-masing ya. Nah, seperti itu. Ini contohnya ya, kalau saya contohkan di sini akan saya contohkan ya pengisian atau pendaftaran SKCK secara online. Kalau kita cek di situs Polres masing-masing sesuai domisili, ini kalau saya contohkan pakai kata kunci ini ya, daftar SKCK online Polres Malang. Ketika diklik muncul di pencarian, langsung pilih ke SKCK online seperti ini. Nanti akan diarahkan untuk pengisian belangko ya secara online. Tinggal klik saja, isi data pribadi sampai dengan selesai ya. Nanti akan diarahkan ke halaman selanjutnya. Gampang pengisiannya ya, tidak perlu bingung, diisi sesuai dengan data yang dimiliki. Nanti setelah diklik selesai akan muncul barcode seperti yang tadi saya contohkan. Oke, itu saja. Terima kasih. Sukses selalu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.